Banget. Rasalah. Bingung juga, Ros. Nggak tahu kenapa. Kayaknya udah berusaha kerja benar, turun ke bawah, kemudian kerja ke lapangan. Ya walaupun saya juga tahu nggak bisa juga menyelesaikan semua masalah, karena masalah begitu banyaknya. Tapi paling saya berusaha untuk bisa menyapa rakyat, mendengar aspirasi rakyat, dan juga tentu saja bagaimana mengetahui kondisi keadaan rakyat. Tapi ya kayaknya memang yang udah nggak suka tetap aja nggak suka, udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi ya selalu salah aja. Karena agak kene, gulam kan tes ya. Tes ya. Oh, mana bepo. Ada nanggung banyak dong. Halo cepat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Puan bingung, merasa sudah banyak kerja tapi tetap banyak orang tak suka. Puan mengaku tak dapat privilege jadi Putri Megawati, tidak pernah minta jabatan. Puan mengaku deg-degan pidato Megawati banyak singgung soal perempuan. Ternyata tak sebut capres Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyadari bahwa banyak orang yang tak suka pada dirinya. Puan mengaku bingung kerap mendapat komentar negatif dari publik. Padahal dia sudah bekerja keras turun ke masyarakat dan berupaya mengentaskan berbagai persoalan. Merasalah, banyak orang tak suka. Bingung juga, nggak tahu kenapa. Kayaknya sudah berusaha kerja benar, turun ke bawah, kemudian kerja ke lapangan, kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Memang, kata Puan, dirinya tak bisa menyelesaikan semua masalah yang menurutnya begitu banyak. Namun, dia mengaku berusaha untuk menyapa rakyat, mendengar aspirasi warga, dan mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Dengan kerja kerasnya itu, Puan merasa dirinya tetap selalu salah dalam pandangan sejumlah orang. Kayaknya memang yang udah nggak suka tetap aja nggak suka. Udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi dia selalu salah aja, ujarnya. Ketua DPR Republik Indonesia itu mengatakan, tidak semua langkah dan kebijakan yang dia ambil bisa menyenangkan banyak orang. Kendati banyak yang berkomentar negatif, Puan bilang, dirinya akan tetap bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang suka. Jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat. Ketemu dengan masyarakat, udah itu aja yang bisa saya lakukan, tutur anak bungsu Megawati Soekarno Putri itu. Seperti diketahui, nama Puan Maharani seolah tak pernah lepas dari sorotan publik, utamanya di media sosial. Akhir September lalu misalnya, di media sosial Twitter viral video Puan bagi-bagi kaos ke warga. Dalam video itu, tampak Puan melempar-lemparkan kaos dengan muka cemberut. PDIP sampai angkat bicara terkait ini. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, aksi bagi-bagi kaos itu dilakukan Puan ketika berkunjung ke Jawa Barat. Menurut Said, dalam aksinya Puan tampak cemberut karena ulah Walpri alias pengawal pribadinya. Puan kaget karena Walprinya membagi-bagikan kaos ke warga. Padahal, bagi-bagi kaos menjadi tugas elit partai politik. Sedangkan Walpri bertugas untuk menjaga elit parpol. Mbak Puan kaget, loh, kok kamu yang megang kaos? Mbak Puan itu nanya, bukan marah. Kok kamu yang pegang kaos? Kan seharusnya bukan kamu. Kamu menjaga tugas, ujar Said di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Tak lama setelah peristiwa itu, Puan lagi-lagi mendapat sorotan publik. Kali ini, videonya menanam padi di sawah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Puan turun ke sawah di Desa Adat Sedang, Abian Samel, Badung, Bali. Namun, tak selazimnya cara petani menanam padi. Puan menancapkannya dengan berjalan maju, bukan mundur. Malahan, cara ini diikuti oleh petani yang ikut terjun ke sawah. Rupanya, menurut Puan, cara menanam padi di Desa Sedang memang berbeda. Saya baru tahu para petani di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali menanam dengan cara berbeda.
Di sini arena tanam padi dibentuk segi 4, yang di tengah kotaknya harus diinjak. Tingkat basah lahan juga berbeda, dan makin ke depan ternyata tanahnya semakin dalam, tulis Puan di akun Instagram miliknya, @puanmaharaniri. Puan mengaku tak dapat privilege jadi Putri Megawati, tidak pernah minta jabatan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tak punya hak istimewa di partai sekalipun dia merupakan anak kandung Megawati Soekarno Putri, pimpinan tertinggi PDIP. Puan juga mengaku tak pernah meminta diberi jabatan khusus kendati ia kini menempati posisi strategis di internal Partai Banteng. Tidak segampang itu dan gak pernah kayak begitu. Jadi semua penugasan yang diberikan kepada saya bukan karena saya minta, karena memang Bu Mega menugaskan, memberikan amanah, kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Menurut Puan, Megawati mampu membedakan perannya sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung. Sama seperti kader PDIP lainnya, Puan juga harus tunduk menjalankan tugas yang dititahkan Mega, rajin-rajin turun ke bawah bertemu langsung dengan warga. Saya merasa tidak ada privilege untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depan. Itu saya jalani, ucap Puan. Ini bukan tentang anak, bukan. Tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu, tuturnya. Puan mengatakan, tak mudah untuk menjalankan tugas-tugas yang dia emban saat ini. Dia mengaku harus berjuang keras membuktikan kemampuannya di kancah politik. Saya harus buktikan dengan kerja keras, bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh, berat, bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan Maharani, katanya. Menurut Puan, sebagai putri pemilik partai, dirinya juga tidak serta-merta mendapat tiket emas untuk melenggang ke panggung pemilu presiden, Pilpres 2024. Ketua DPR RI itu mengaku tak tahu menahu siapa kader PDIP yang kelak bakal ditunjuk Mega untuk maju sebagai calon presiden, Capres. Namun, Puan bilang, Capres PDIP tak harus dirinya. Apakah siapa? Bagaimana? Pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus Puan Maharani, kata dia. Meski tak tahu kapan akan diumumkan, Puan yakin kader yang kelak dititahkan Megawati sebagai Capres merupakan yang terbaik untuk PDIP, Nusa, dan bangsa. Kembali lagi ini bukan urusan anak. Ini urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara, tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, itu. Sebagaimana diketahui, hingga kini PDIP belum mengumumkan capres yang bakal diusung untuk pemilu 2024. Acara Hari Ulang Tahun, HUT, ke-50 PDIP, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Kemarin sempat digadang-gadang sebagai momen deklarasi capres. Namun, hingga akhir acara, Mega tak mengumumkan satupun nama. Presiden kelima RI itu menegaskan, kewenangan soal pencapresan PDIP ada di tangannya sebagai pimpinan tertinggi partai. Enggak ada, pengumuman capres ini urusan gue, kata Mega. Saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan, tuturnya. Puan mengaku deg-degan pidato Megawati banyak singgung soal perempuan, ternyata tak sebut capres. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku deg-degan ketika menyimak pidato Megawati Soekarno Putri dalam acara Hari Ulang Tahun, HUT ke-50 PDIP, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Pasalnya, Megawati berulang kali menyinggung soal pemimpin perempuan dalam pidatonya. Puan sempat mengira ketua umum PDIP itu hendak mengumumkan kandidat calon presiden, Capres, Partai Banteng untuk pemilu 2024. Namun, nyatanya tidak demikian. Tadinya sudah deg-degan. Aduh, siapa nih yang mau disebut? Siapa yang mau disebut? Kok perempuan terus yang disebut? Ya ternyata enggak ada yang disebut, kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Profil dan biodata Puan Maharani,
sejak kecil hidup berdampingan dengan politik. Profil dan biodata Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP. Puan Maharani merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dr. Honoris Causa Puan Maharani S.Sos kini juga masih aktif menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan Maharani ini merupakan putri dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri dengan Taufik Kimas. Nama Puan Maharani sudah terkenal sebagai seorang politikus di Indonesia. Ia telah terjun ke dunia politik sejak tahun 2007 lalu. Sejak kecil ia telah hidup berdampingan dengan dunia politik, mewarisi keahlian dari kakeknya Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Biodata Puan Maharani, nama lengkap Puan Maharani Naksatra Kusyala, lahir Jakarta, tanggal 6 September tahun 1973, agama Islam. Orang tua Taufik Kimas, ayah Megawati Soekarnoputri, ibu suami Happy Hapsoro, anak Praba Diwangkara Caraka Putra Soma, Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari, profesi politikus, Ketua DPR RI. Ex-Kementerian Koordinator PMK RI. Karir politik Puan Maharani, tahun 2007 sampai tahun 2010 Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, 2006 anggota DPP KNPI bidang luar negeri. Tahun 2009 sampai tahun 2012 Ketua 1 fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Tahun 2012 sampai tahun 2014 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, tahun 2010 sampai tahun 2015 Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan hubungan antar lembaga. Tahun 2012 sampai tahun 2014 anggota DPR RI Komisi I bidang pertahanan, intelijen, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika. Tahun 2009 sampai tahun 2012 anggota DPR RI Komisi 6 bidang BUMN, perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan standarisasi nasional. Tahun 2009 sampai tahun 2014 anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen, BKSAP DPR RI. Tahun 2014 sampai tahun 2019 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tahun 2019 sampai tahun 2024 Ketua DPR RI. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.